Shalom saudara-saudara yang kekasih. Kita akan mulai karena kita akan tepat pada jam. Karena nanti setelah sesi trauma ini akan ada doa secara khusus untuk doa trauma. Jadi itu juga butuh waktu ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan jam atau waktu kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu. Kemanakah kami akan mencari kasih sejati? Peristiwa-peristiwa yang kemudian direspon oleh kami sebagai trauma, yang menyebabkan kemudian perilaku kami, sikap kami menjadi negatif, sehingga kami tidak bisa dengan benar-benar menikmati kebebasan di dalam Engkau. Bapak, tolong pada hari ini semua keangkuhan, semua kesombongan di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami keluasan karena kebebasan di dalam roh-Mu ya Bapa. Tutup bungkus kami dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Akal budi kami, hati kami, tubuh kami dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kata-kata disampaikan, maka Roh Kudus Engkau akan menguji hati kami. Engkau akan membuat kami dapat memeriksa diri kami sendiri dengan pertolongan Tuhan. Karena begitu banyak di antara kami yang tidak dapat mengenal diri kami sendiri. Dan ketika semua disingkapkan, kami baru menyadari bahwa kami membutuhkan tuntunan Tuhan.
Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan pembahasan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Baik, sekarang kita akan bersama-sama ngobrol sharing tentang berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa kita punya trauma dan trauma itu berbahaya. Kita nggak bisa benar-benar bebas. Kita tidak benar-benar merdeka ketika kita hidup di dengan membawa trauma. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu trauma. Kita tunggu medianya. Saya rencana 2 minggu ke depan kita kembali akan bertemu di dalam seminar ini, dan saya akan mencoba untuk memilah-milah. Jadi begini, hari ini kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, tetapi nanti 2 minggu berikutnya kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan okultisme atau mistik. Jadi 2 minggu depan saya akan berbicara tentang mengapa orang memanggil arwah. Ya? Dan hari ini kita akan bicara tentang trauma, karena seringkali pekerjaan antara mistik okultisme, disebut okultisme adalah mistik, dengan pekerjaan di dalam jiwa kita itu sangat berkaitan erat. Demikian juga dengan trauma. Ya, baik. Trauma adalah bayang-bayang kelam masa lalu yang mengikat sehingga karakter tidak bisa tumbuh dengan benar. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Trauma adalah bayang-bayang kelam masa lalu yang mengikat sehingga karakter tidak bisa tumbuh dengan benar. Nah, di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama dan kedua, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Sampai stop di sini dulu. Saya mau saudara pahami, saya menyampaikan hal ini bukan karena apa-apa, tetapi saya merindu supaya saudara menjadi alatnya Tuhan. Banyak sekali orang-orang di luar yang membutuhkan pertolongan, dan itu tidak mungkin ditangani oleh Ibu Rosito. Semua harus ikut menangani. Pertolongan, kekuatan, pendampingan yang kita lakukan untuk orang lain itu penting. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita tentang seorang anak gadis yang menikam ibu kandungnya sampai 150 kali. Dia tikam ibu kandung sampai 150 kali lebih. Dan saya belum membaca, karena itu kejadiannya baru, kami belum baca lagi perkembangan kenapa dia melakukan hal itu. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau kita membaca atau kita sudah mengikuti kelas ini, harap kita sadar benar bahwa Roh Tuhan yang di dalam kita akan mengurapi kita, dan Dia akan mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan orang-orang yang diikat oleh trauma adalah orang-orang yang mengalami kesengsaraan, dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, yaitu penjara traumanya, penjara sakit hatinya, penjara kemarahannya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dunia kita saat ini sedang berada di dalam perkabungan yang luar biasa. Pola kehancuran rumah tangga yang semakin kuat itu mulai diturunkan. Spiritnya, rohnya diturunkan kepada generasi berikutnya, rohnya diturunkan kepada generasi berikutnya. Dan penyimpangan atau disfungsi seksual, penyimpangan seksual sekarang pun semakin marak luar biasa, dan itu akan semakin merusak generasi kita, sehingga anak-anak kita hampir kehilangan wajahnya. Mereka tidak bisa membedakan saya laki atau perempuan ya. Saya ini badannya laki, tapi di dalam jiwa saya perempuan. Itu penipuan yang dilakukan oleh kegelapan. Nah,
Apa itu pengalaman trauma? Itu suatu pengalaman tidak menyenangkan akibat peristiwa yang tidak diinginkan dan berpengaruh buruk kepada fisik, mental, emosi, dan rohani. Nah, jadi sekali lagi saya memberitahukan kepada saudara-saudara ya, pengalaman trauma itu begitu, satu pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan, dan itu berpengaruh buruk kepada fisik, mental, emosi, dan rohani. Jadi setiap kita ketika kita mengalami satu pengalaman trauma dalam kehidupan kita, entah ketika masa kecil dipukulin sama ayahnya, entah waktu masa kecil dia dibuang oleh keluarganya, entah masa kecil dari kandungan dia telah ditolak oleh ibunya dan berkali-kali digugurkan tapi gak gugur-gugur juga, maka itu peristiwa itu akan berpengaruh buruk terhadap fisik, mental, emosi, dan rohani. Nah, jika pengalaman itu setelah dia lahir, sekali lagi saya katakan itu namanya dibekukan. Ya, dibekukan adalah begini. Ketika anak itu digebukin, ya umur misalnya 7 tahun, dipukulin sama papanya. Peristiwa ketika dia pukulin itu dibekukan. Saat itu dia terima dan masuk di alam bawah sadar, dibekukan di situ. Pengalaman itu membuat dia berhenti sejenak di dalam pertumbuhannya. Dan kalau dia digebukin lagi dan sering dikepungi, maka anak yang sedang berjalan bertumbuh yang seharusnya berjalan normal begini, karena pengalaman itu akhirnya dia harus berkali-kali berhenti. Terima pengalaman dibekukan di alam bawah sadarnya, masuk. Kemudian dia jalan sedikit, digebukin lagi, berhenti lagi. Terima pengalaman dibekukan, masuk dalam alam bawah sadarnya. Kemudian terima lagi, dibekukan lagi. Maka tidak heran jika anak itu walaupun usianya 30 tahun kelakuannya masih seperti anak 8 tahun. Karena perjalanan hidupnya terus mengalami stagnan saat berhenti. Jalan lagi, stuck, berhenti lagi. Lalu di masa dewasanya ketika dia melihat orang yang badannya besar, yang kasar, dia sudah takut duluan. Makanya saudara-saudara, betapa sekarang gizi yang begitu tinggi untuk anak-anak kita, anak-anak SMP dengan badan seperti anak-anak kuliah, tetapi kelakuan mereka masih kayak anak-anak. Karena banyak mereka mengalami trauma, banyak mereka mengalami pengalaman-pengalaman buruk yang menyebabkan mereka pengalaman itu dibekukan masuk di alam bawah sadar. Nah, muncul nanti ketika diperlukan, ketika dia dewasa. Seperti satu makanan dibekukan nanti kalau perlu diangetin gitu. Tapi ini nggak bisa diangetin. Keluar, masuk lagi, dibekukan lagi. Nah itu dia. Jadi dampak pengalaman hidup untuk semua orang itu berbeda-beda. Banyak pengalaman hidup yang positif ya. Kita diajari di sekolah itu positif. Kita belajar hal-hal yang baru itu positif. Tetapi ada juga yang berdampak traumatis bagi orang-orang tertentu. Misalnya, saudara tahu apa itu? Hamster, binatang yang kecil, hamster berbulu-bulu begitu ya. Saudara tahu? Nah, kalau anak-anak kita lihat hamster seneng. Mereka ini lucu gitu, kelihatannya begini lari-lari. Tetapi jika dia punya kakak iseng begini, hamsternya diumpetin, lalu dia lihat adiknya baru bobo, baru tidur, dibangunin, dikontrak-katrik. Si adik yang baru ini tiba-tiba ketika dia buka mata, dia lihat hewan kecil yang berbulu itu, dia langsung kaget. Hamster kecil yang lucu itu akhirnya berubah menjadi monster. Dan itu masuk di alam bawah sadarnya. Kemudian anak kecil itu akan tumbuh dalam trauma. Jadi kalau dia lihat hamster atau binatang berbulu-bulu, marmut kah, tikus kah, dia langsung trauma luar biasa, lari-lari. Nah, itu adalah pengalaman yang bisa berbeda-beda dengan setiap orang ya. Ada yang bisa berdampak traumatis bagi orang-orang tertentu. Bagi kita hamster lucu, tetapi bagi orang lain hamster itu bagaikan monster. Jadi berbeda. Nah, sumber pengalaman traumatis yang paling merusak adalah penolakan. Dan penolakan ini sekarang banyak luar biasa. Trauma tentang penolakan, yaitu ketika kita tidak dikasihi dan tidak diterima atau diabaikan oleh mereka yang seharusnya mengasihi kita.
Ada dua macam trauma penolakan dan pengabaian. Yang pertama adalah kurangnya kasih sayang. Kalau kurang kasih sayang ada, orang tua lengkap, tetapi nggak sepenuh-penuhnya. Jadi itu lebih kepada penolakan pasif. Tapi ini sakit. Jangan saudara pikir ini tidak menyakitkan. Ini sakit. Trauma penolakan walaupun pasif, tetapi dia tidak penuh di dalam kasih sayang, dia tidak mendapatkan kasih sayang penuh, itu akan menyakitkan buatnya. Kemudian yang kedua, penolakan aktif adalah penganiayaan atau kekejaman. Jadi ada dua macam. Kalau seorang mengalami trauma penolakan, apakah dia penolakan pasif, kurang kasih sayang, atau dia mengalami kekejaman, itu penolakan aktif. Biasanya anak-anak seperti ini akan lari kepada narkoba, lari kepada free sex, lari kepada minuman dan judi. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara tahu ya tentang Daud ya. Ketika Daud menulis ini, sekali lagi saya mau mengingatkan kembali, Daud adalah seorang anak yang ditolak oleh ayahnya dan ibunya. Ayahnya tidak mengharapkan kehadirannya, dan ibunya juga bukan karena tidak mengharapkan, tetapi kondisi situasi saat itu ayahnya menuduh ibunya berselingkuh padahal ibunya tidak berselingkuh. Dan akhirnya Daud merasa menjadi anak yang tidak diinginkan oleh ayah dan ibunya. Dan oleh sebab itu dia menulis di dalam Mazmur 27 ayat 10. Ini dapat diteguhkan di dalam kisah tentang ketika Nabi Tuhan, Nabi Samuel mencari untuk dari keluarga Isai anak-anaknya yang akan diangkat menjadi raja. Semua kakak-kakaknya ada semua. Lalu Samuel berkata begini, ini semua anakmu semua? Iya. Oh iya, masih ada satu. Bayangkan, harusnya dalam ibadah keluarga itu tidak boleh ada yang ketinggalan. Tetapi Daud tertinggal. Bukan karena Daud bukan karena tidak sengaja ditinggal. Memang anak itu tidak diharapkan untuk masuk dalam keluarga ini. Oleh sebab itu ketika Tuhan mengurapi dia menjadi raja, ingat saudara-saudara, kadang orang menolak kita. Kita dibuang dalam keluarga, tetapi kalau Tuhan sudah menunjuk kita untuk menjadi alatnya, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan rencananya. Seperti Daud. Oleh sebab itu ketika Saul marah kepada Yonatan karena Yonatan memiliki hubungan akrab dengan Daud, maka kemudian Saul berteriak, kamu tahu anak perempuan sundal itu akan mengambil tahta ayahmu yang seharusnya akan menjadi tahtamu. Anak perempuan sundal. Jadi Daud dianggap sebagai anak perempuan sundal. Apakah Yesus pernah mengalami seperti itu? Oh ya. Dalam proses kelahiran Tuhan, Tuhan dianggap anak sundal oleh beberapa orang. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, mereka menolak Tuhan karena dianggap kelahirannya. Yusuf ketika menerima Maria hamil itu dia tahu bahwa ini bukan anaknya. Ya, jadi saudara-saudara Tuhan tahu perasaan-perasaan seperti itu. Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, sumber pengalaman traumatis. Oke, sekarang saudara jawab ya dan tidak. Ciri-ciri orang-orang yang trauma karena pengalaman penolakan dan pengabaian. Ciri-cirinya agresif ya. Modelnya begini. Menolak orang lain, tidak gampang percaya sama orang lain. Jawab ya atau tidak. Kalau saudara bilang ya, ciri-cirinya ada di dalam saudara. Mungkin saudara mengalami penolakan di dalam keluarga. Sulit dekat dengan orang, sulit jaga-jaga, lihat-lihat. Orang bisa dipercaya apa enggak? Kemudian sulit dihibur atau ditolong. Kalau dia sudah sedih, aduh, cobalah ini, ayolah bangkit dong. Enggak, sedih. Ayolah percaya Tuhan. Enggak, apalagi ancur-ancuran, sulit dihibur, sulit untuk ditolong. Ya atau tidak? Ciri agresif berikutnya, keras dan tertutup. Karakternya keras. Dia kalau sudah mau begini. Kalau orang beri nasihat begini, nanti dulu. Kalau saya maunya begini, ya ini begini, saya. Keras dan tertutup, ya atau tidak? Lalu, sulit percaya Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Mana Tuhan?
Mana? Ini keadaan kayak gini. Di mana Tuhan? Mana katanya Tuhan menyertai? Sulit mempercayai firman Tuhan dan sulit mempercayai manusia. Saudara, dia tersiksa loh. Tetapi itu karena akibat traumanya. Kemudian ciri agresif berikutnya, yang kelima adalah bicaranya kasar. Kasar kalau bicara. Dan orang mudah sekali terluka dengan kata-katanya. Lalu ciri yang ke-6, suka berdebat dan keras kepala. Nah, kalau saudara bilang, semua jawabannya iya, berarti kemungkinan saudara punya trauma penolakan. Kemudian, itu ciri agresif ya. Sekarang penolakan terhadap diri sendiri nih. Saudara katakan ya atau tidak, ciri-cirinya ya, rendah diri. Ayo, bagianmu yang ini. Enggak. Orang lain aja, aku nggak bisa. Orang lain, rendah diri. Nah, kemudian, merasa kurang mampu. Padahal sebenarnya dia mampu. Tapi dia merasa kurang terus. Enggak yakin diri. Kalau saudara jawab ya terhadap dua hal ini, berarti ditambah dengan 6 itu sudah 8 ya, sudah jawab ya. Mungkin saudara punya trauma penolakan. Kemudian suka dengan kesedihan. Tidak ada semua orang yang tidak ada yang suka dengan kesedihan. Tetapi kalau dia memilih untuk masuk di dalam kesedihan, lalu dia cari-cari lagu-lagu yang bikin dia makin sedih, lalu dia akan minta pembelaan orang-orang dengan pasang status, aku sendirian. Nah, kalau sudah seperti itu, makanya saudara, please saya minta mohon ya. Coba jangan ganti-ganti status ya. Saudara tahu, orang-orang yang sering berganti status sebenarnya menyatakan dirinya tidak stabil. Karena apa? Ingin ada orang yang bilang, kamu lagi ngapain? Caper, cari perhatian. Ya, jadi gak apa-apa kalau saudara mau lakukan itu. Kalau memang mau menunjukkan itu, saya lagi senang, gak apa-apa. Tetapi jangan karena sedang mencari sesuatu ya. Suka kesedihan. Nah, saudara bayangkan dari 6 ditambah 3 suka kesedihan. Kalau semua jawabannya ya trauma dalam penolakan. Lalu berikutnya suka nuduh. Orang lagi jalan ke situ, dia bilang kita kan, dia kan nggak mau deket-deket sama aku kan? Nggak mau. Memang dia mampu. Aku bukan temannya dia, makanya aku ditolak sama dia. Menuduh. Padahal dia memang jalan lewat sini karena dia pakai sepatu trap tinggi. Di situ jalannya berbatu-batu. Jadi dia pilih jalan aman. Ini sudah dituduh. Nggak mau jalan di situ kan? Nggak mau deket-deket aku kan? Nah, kita harus melihat dengan cara yang benar ya. Lalu suka menghakimi diri. Yang berikutnya, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Kalau saudara susah mengutarakan hatimu, kalau bilang gini, enggak, saya enggak suka, saya enggak setuju dengan cara-cara ini, sulit sekali berkomunikasi. Kalau jawabannya ya, banyakkan ya, berarti saudara mempunyai problem dengan penolakan. Sering ketakutan, takut gagal, takut orang. Ada orang kaya, takut lihat orang kaya. Karena apa? Nanti ditolak saya. Kalau saya bergaul dengan orang kaya, nanti dia ditolak. Aku nggak punya mobil, aku nggak punya pakaian bagus, dan seperti itu. Khawatir, stres berlebihan, depresi, negatif. Coba jawab ya atau tidak. Jika sudah dan ya, trauma. Lalu ini ada lagi pertanyaan. Ada 9 pertanyaan. Pertahanan diri. Dia adalah seorang yang ambisi. Saya harus punya ini, saya harus melakukan ini supaya orang lihat saya berhasil, supaya orang melihat bahwa saya mampu. Ambisi untuk berhasil. Jawab ya atau tidak. Yang kedua, suka menyendiri. Kalau sudah di kerumunan orang gak nyaman, rasanya pengen cepat-cepat pulang, masuk kamar, menyendiri. Berikutnya, tidak butuh orang. Aku bisa sendiri tangani, gak perlu kamu. Lalu yang keempat, merasa paling benar. Dalam sebuah kesalahan dia akan menganggap, enggak, saya yang benar, kamu yang salah. Kemudian yang kelima, mengkritik orang. Ini ciri-ciri orang dengan problem penolakan. Berikutnya, cemburunya gede
Kemudian dia punya kesombongan, egois, dan juga mau semuanya sempurna. Saudara-saudara, kalau jawabannya ya tadi banyak, nanti kita akan ada sesi untuk berdoa, ya, berdoa tentang trauma penolakan. Nah, penolakan trauma dari kandungan itu karena jenis kelamin. Jadi, saudara-saudara punya anak-anak yang dari suku Batak, yang dari Chinese, dari Manado tidak terlalu ya. Tetapi kami mengamati ini sebuah budaya bahwa anak-anak dari suku-suku tertentu di Indonesia atau suku bangsa tertentu lebih suka kepada anak laki-laki, dan ini menyebabkan penolakan. Dan itu menimbulkan luka. Banyak anak-anak yang begitu lahir sudah dikasih tahu USG-nya perempuan, bapaknya bilang enggak, saya sudah doa dalam nama Yesus laki, dalam nama Yesus laki, begitu lahir perempuan enggak disediain nama. Saudara, anak itu punya problem penolakan. Lalu jenis kelamin, dan jika anaknya sudah banyak, mau digugurkan nggak gugur-gugur. Ini penolakan dari kandungan. Lalu penolakan saat tumbuh, dia berpisah dengan ibu. Saudara-saudara, anak yang berpisah dengan ibunya punya problem kok. Problem yang berat. Anak yang berpisah dengan ibu. Dan anak angkat yang ditolak oleh ibu kandung punya problem dengan penolakan yang kuat. Biasanya orang tua yang hidup di dalam penolakan karena dia ditolak oleh orang tuanya akan menurunkan kepada anaknya roh penolakan, sehingga dia akan mendidik anaknya dengan spirit penolakan. Saudara-saudara, dalam pertumbuhan jangan mengkritik anak terus. Mama maunya kamu pinter, tapi nilainya kok segini, kamu cuma dapat 75, harusnya 90. Anak yang terus dikritik, dia akan mengalami penolakan, problem penolakan, dianiaya, diejek di sekolah, ditolak oleh pacar dan pasangan. Saudara-saudara, sumber pengalaman traumatis yang bicara tentang penolakan, musibah yang berhubungan dengan sakit berat, kematian, kerugian. Kalau kita tiba-tiba mengalami sesuatu sakit yang berat, saudara, itu kita bisa trauma rumah sakit seperti itu ya. Anak-anak yang tiba-tiba papanya meninggal mendadak, lalu bunyi ambulans, dia duduk di ambulans itu trauma. Itu akan tak ada di alam bawah sadarnya terus, dan terasa sakit. Kalau dengar ambulans akan terasa seperti perih gitu. Itu adalah pengalaman trauma. Kecelakaan, mengalami celaka, ancaman, intimidasi. Saudara-saudara, saya dulu sering lari pagi. Ini saya anggap saudara semua sudah dewasa ya. Lari pagi, dan saya jalan pagi jam 5 pagi. Saya jalan keluar dari rumah jam 5 pagi. Lalu tiba-tiba, saya sudah beberapa kali jalan, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang jalan di samping saya, dan maaf, kemudian dia melakukan tindakan pelecehan. Dia menitipkan payudara saya. Sejak saat itu saya tidak mau lagi lari pagi. Trauma. Saya tahu, pendeta trauma. Nah itu dia. Saudara, hati-hati dengan intimidasi, pelecehan, karena itu amat sekali membekas. Saya sendiri mengalami saat itu. Mulai saat ini saya nggak pernah mau namanya lari pagi, walaupun sudah dibilang, ayolah lari pagi, nanti dulu, lebih baik lari sore. Saya lebih setuju lari sore, kan takut saya, karena punya pengalaman. Ya, nah, kecelakaan, kemudian perpecahan keluarga yang berhubungan dengan keluarga, konflik perceraian. Saudara-saudara, pertengkaran dalam rumah tangga, perceraian itu menimbulkan luka yang amat dalam anak-anak. Pertama, luka anak-anak yang takut menikah. Jadi gambaran pernikahan seperti ini, mereka takut menikah. Yang kedua, mereka menganggap jalan keluar dari masalah-masalah konflik-konflik adalah cerai. Jadi saudara, mereka akan menjadi sangat gampang dan mudah sekali mengambil keputusan untuk cerai. Oleh sebab itu, perpecahan keluarga harus kita hindari supaya anak-anak kita dapat memiliki keluarga yang utuh kelak ya. Pengalaman yang menakutkan yang berhubungan dengan kondisi mengerikan, bencana alam ya.
kerusuhan, kekerasan, antar suku, konflik antar agama, demonstrasi. Wah, sekarang lagi marak-maraknya nih. Waduh, keputusan Anies tentang PSBB di Jakarta, nanti ekonomi mati, nanti akan ada demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan segala macam. Orang sudah mulai memprediksi ini akan jadinya ini, dan saya berharap kita tidak berpolitik, tetapi mari kita berdoa supaya semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Demonstrasi itu mengerikan buat masyarakat Jakarta karena mereka pernah mengalami masa-masa kelam ketika terjadi demonstrasi. Lalu trauma yang merusak harga diri yang berhubungan dengan perilaku pelecehan emosi, pelecehan fisik, kekerasan, pelecehan seksual, dan pelecehan kata-kata. Anak bodoh, anak setan, kamu mah anak nggak tahu apa diuntung, kamu mah nggak diharap. Itu kata-kata pelecehan verbal. Pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan kemudian dilakukan berulang-ulang, kemudian ditambah lagi dengan dilakukan dengan ancaman, itu sangat-sangat mengerikan buat orang-orang yang mengalami pelecehan harga diri. Dan saudara-saudara, biasanya orang-orang yang pernah mengalami pelecehan, baik itu pelecehan emosi, fisik, dilakukan kekerasan, kemudian pelecehan seksual, atau kata-kata yang tidak baik, cenderung lihat ya, ciri-cirinya suka cemas sendiri. Cemas, dia tiba-tiba bisa gelisah, tiba-tiba ujuk-ujuk semua dari keadaan baik-baik, tiba-tiba dia bisa gelisah. Lalu kalau ke kamar mandi gugup, tidak suka di kamar mandi lama-lama. Dia harus lihat di kamar mandi ada lubang atau enggak ya. Dia lihat kamar mandinya rapat atau enggak. Kalau mau mandi mikir dulu ya, pintu-pintunya rapat atau enggak, bolong-bolongannya. Takut sekali dengan kamar mandi, dan dia takut sekali dengan telanjang. Jadi kalau dia telanjang untuk dirinya sendiri, dia tutup-tutupin dan segala macam. Itu yang menyebabkan, itu akibat karena pelecehan yang diterimanya. Dia memiliki sakit hati yang terpendam. Anak-anak seperti ini punya gangguan fisik. Gangguan fisiknya adalah masturbasi, kesukaan untuk melakukan kenikmatan, mencari kenikmatan dengan dirinya sendiri. Dan yang kedua, anak-anak yang pernah mengalami pelecehan emosi, pelecehan fisik, pelecehan seksual atau pelecehan verbal. Kadang-kadang saya mengamati, ternyata mereka beberapa, hampir kebanyakan mengalami gatal di kemaluan dan radang di dubur atau anus atau iritasi. Jadi kalau anak-anak saudara kok gatal di kemaluannya terus, saya nggak tahu ya apa hubungannya. Tetapi rupanya beberapa konselor-konselor Kristen mendapati kenyataan ini hampir bersamaan, hampir banyak. Kemudian gangguan psikologisnya, sulit tidur dan sering mimpi buruk. Kalau dia sudah nangis dia berlebih-lebihan. Kepribadiannya mudah sekali berubah. Jadi pribadi dirinya tiba-tiba berubah jadi arogan, mudah sekali berubah. Gangguan emosi, biasanya mereka adalah orang-orang yang takut sendirian. Apalagi dengan orang-orang yang melecehkan mereka. Misalnya papanya melecehkan dia sendirian dengan papanya. Waduh, dia gelisah luar biasa. Gelisah, cenderung menjauh dari teman. Kalau teman-teman kumpul-kumpul, dia cenderung menjauh. Foto-foto keluarga, maka dia akan di ujung. Foto-foto semua berderet, maka dia akan dari belakangnya pil wajahnya. Saudara perhatikan, ya. Kemudian marahan, suka menyendiri, gangguan secara psikologis, sulit sekali konsentrasi, gampang sekali lupa. Tadi aku mau ngerjain apa ya? Mau ngerjain apa baru aja. Bentar. Kata orang tua, balik lagi ke dapur. Jadi dia balik lagi. Nanti balik lagi ingat, karena tadi ingatnya di dapur. Balik lagi di dapur apa ya? Oh iya, tadi aku lagi mau ngambil itu.
Sulit sekali lupa, gampang sekali terlupa. Jadi tidak bisa konsentrasi, bingung dan sering ngeblank. Sudah duduk, bikin apa ya? Tadi lupa mau bikin apa ya? Saudara-saudara punya gangguan secara psikologis. Saudara berkaitan dengan harga diri yang rusak. Saudara nggak bisa konsentrasi, gampang sekali ngeblank, tidak tahu mau bikin apa. Mau ngomong, aduh, aku tadi mau ngomong apa ya? Apa mah? Entar. Apa ya? Apa? Ngeblank. Saudara sedang berada di dalam masalah dengan harga diri. Gangguan fisiknya, makannya berlebihan. Kok bisa makan banyak kayak gitu sih? Tak terkontrol. Lalu jarang mandi. Kenapa? Karena dia tidak mau kelihatan cantik, dia tidak mau kelihatan tampan, dia tidak mau kelihatan bersih. Karena kalau dia kelihatan baik, dia baik-baik saja, maka dia akan jadi korban dari pelecehan seksual. Maka dia bisa jarang mandi. Dan anak-anak sudah umur lumayan masih ngompol, mudah sekali lelah. Nah, saudara-saudara, kalau gangguan di dalam hubungan, kalau dia berhubungan dengan orang gampang, kalau lagi marah-marah sangat mudah sekali kabur dikit-dikit. Selesai urusan belum selesai dia sudah lari. Masalah belum dibicarakan dia sudah kabur. Anak-anak yang punya problem dengan harga diri seperti ini sulit respect dengan orang yang berotoritas, sulit hormat kepada orang yang berotoritas, suka membuat kekacauan, sulit ingin intim tapi susah sekali intim, dan dia cenderung merusak diri sendiri. Saya pernah menangani seorang wanita yang tanpa sadar dia beset-besetin tangannya, disilat. Baru dia sadar ketika dia sudah basah kuyup dengan darah, celana jeans yang penuh dengan darah. Baru dia bilang, langsung dia segera pergi ke rumah sakit. Cenderungan untuk merusak diri sendiri. Pernah saya menangani seorang anak yang kalau sudah tidak terkendali dia bentur-benturkan kepalanya di tembok, bentur-bentur. Itu adalah cenderung merusak diri sendiri. Dan gangguan dalam hubungan dia akan menuntut untuk dicintai dan untuk diterima. Ini bicara tentang trauma di harga diri. Nah, dampak dari pengalaman traumatis ya adalah penipuan yang mendalam. Penipuan itu artinya gini, kita tuh ditipu sama iblis. Ditipu dengan bilang begini, Allah itu tidak kejam. Allah itu kejam, Allah itu tidak adil, Allah itu tidak mengasihimu. Itu tipuan iblis. Dan kita percaya dengan penipuan itu. Lalu dia hidup dalam penipuan dengan dirinya sendiri, dengan mengatakan, iya saya ini gak berharga, saya ini anak terbuang, saya ini bukan siapa-siapa, saya memang layak untuk diabaikan. Seperti itu. Itu penipuan. Lalu dia akan menghakimi orang lain dengan mengatakan, oh memang dia tidak peduli padaku, dia nggak sayang sama aku, dia mengecewakan dan segala macam. Itu adalah penipuan. Dan penipuan itu bisa secara fisik, mental, dan rohani. Fisik gimana? Diri sendiri merasa tidak berharga, dia bisa merusak dirinya sendiri, dia bisa nggak mau makan, dia bisa sulit tidur, dia bisa menyiksa diri. Penipuan secara mental bagaimana? Hubungan dengan orang lain dirusak. Penipuan secara rohani bagaimana? Hubungannya dengan Tuhan dirusak. Saudara-saudara, ingat ya, ingat. Iblis itu tidak bisa ngotak-ngatik masalah rohani kita. Kita ini doa, baca firman Tuhan, penyembahan, iblis tidak bisa otak-atik. Tubuh, jiwa, dan roh kita tidak bisa diotak-atik. Jadi jangan percaya kalau orang Kristen bilang begitu. Ada orang bilang, oh kalau sudah percaya Tuhan semua dalam perlindungan Tuhan, wah setan gak berani bikin apa-apa. Itu membuat kita tidak waspada. Iblis tidak bisa ngotak-ngatik manusia rohani kita benar, tetapi dia akan bekerja di tubuh kita. Lihat ya, beberapa anak-anak yang sekarang pun sedang saya amati dalam pelayanan, itu bermasalah dengan gatal-gatal di kemaluannya dan luka di tubuhnya. Nah, itu fisik.
Iblis memakai pengalaman penolakan trauma lari ke tubuhnya. Fisik jadi sakit, jadi tidak terurus. Jadi iblis lari ke fisik, lalu lari ke jiwa. Hubungan dengan orang lain dirusak. Hubungan dengan siapapun dirusak. Memang dia jadi bermain-main di area itu. Dia bikin suaminya bermasalah, dia bikin istri bermasalah, dia bikin anak bermasalah, dia bikin orang tua bermasalah. Iblis mengkacaukan semuanya. Sehingga kita benar-benar kalau tidak berespon dengan benar, kita tanggapi iblis. Caranya begitu. Jadi kita harus jangan percaya kepada penipuan dari kegelapan. Lalu dampak dari pengalaman traumatis adalah reaksi tidak kudus. Kita mulai mempertahankan diri. Orang baru bilang gini, "Ma, uangnya kamu taruh di mana?" Langsung bilang, "Hah? Emang kamu nuduh? Hah? Taruh uangnya di mana? Apa yang taruh?" Ada anak. Suaminya nanya baik-baik. Dia sudah langsung, "Hah? Karena apa?" Mempertahankan diri. Marah, minder, menghindar. Daripada saya ketemu sama dia, saya menghindar. Daripada saya ngobrol dengan dia, gak bisa mengungkapkan perasaan hatinya, minder. Pelarian atau kompensasi. Dampak dari pengalaman traumatis ini, kita bisa hidup dalam halusinasi. Berhalu-halu menghayal. Jadi kalau pergi ke tempat tidur, kenapa orang-orang yang trauma paling dekat dengan tempat tidur? Karena ketika dia tidur, dia bukan benar-benar tidur. Dia menghayal. Halusinasi. Dia memikirkan ini, itu, dan segala macam, menghayal-hayal. Itu adalah kompensasi atau pelarian. Ada yang lari kepada mistik. Dia mulai memuja, dia mulai pasang jimat ini supaya kelihatan kayak hebat. Kemudian penghakiman, menghakimi orang, menghakimi diri sendiri, kepahitan, pikiran dan perasaan yang negatif. Itu dampak dari pengalaman trauma. Sekarang langkah penyelesaian pengalaman trauma. Kapan saudara merasa pelayanan trauma, doa trauma diperlukan? Kalau sudah menunjukkan gejala tertentu, misalnya rasa takut yang berlebihan, jijik terhadap lawan jenis, jijik terhadap sesuatu yang tidak rasional, memiliki mekanisme pertahanan yang keras, itu yang saya bilang, mempertahankan diri. Lalu disfungsi seksual, tidak bisa membedakan saya laki-laki atau saya perempuan, dia kehilangan, samar dalam gambaran itu. Kalau sudah seperti itu, harus inilah saatnya untuk dilayani untuk pengalaman trauma. Mengakui bahwa pernah mengalami trauma, contoh pernah kecelakaan, takut melihat kerumunan orang, takut mendengar suara ambulans, takut kepada binatang-binatang tertentu, dan pengalaman trauma perlu diselesaikan agar kita bisa bertumbuh. Tolong saudara perhatikan, saudara trauma dengan mana? Ada kecoa, siapa yang trauma dengan kecoa? Ada cacing, siapa yang geli sama cacing? Ya. Bulu-bulu, siapa yang trauma dengan bulu-bulu? Ada? Siapa yang trauma ketinggian? Ya, beberapa trauma ketinggian. Siapa yang trauma dengan cicak? Ya. Saya ini trauma dengan cicak, saudara. Trauma saya dengan cicak. Kenapa? Waktu adik saya paling kecil sakit, bengek, asma ya. Orang bilang katanya makanannya cicak kadang. Jadi saya dilatih sama mami bilang, kamu jepretin itu cicak. Mami ada di sini kan. Jepretin itu cicak. Dan adikmu harus makan cicak, katanya gitu. Jadi saya berlatih, jepretin. Lama-lama hebat ya. Oh, jepretin cicak tepat kali. Jatuh, plak, ditangkap, wah, langsung ditusuk, wah, dibakar, lalu dikasih makan ke adik saya. Dan itu berlangsung cukup lama. Entah gimana, ketika saya dewasa saya jadi takut sama cicak. Padahal tadinya kan saya berani.
Kenapa sekarang saya jadi takut ya sama cicak? Rupanya iblis itu ya, iblis saudara. Iblis itu menanamkan hal-hal yang kalau dipikir itu nggak realistis, tetapi disambung-sambungin gitu, supaya akhirnya saya terjebak di dalam lingkaran trauma itu. Kan saya kan tadinya kan menang-menang dengan cicak kan saya kan jipratin cicak, wah, cicak ada di tangan saya dibakarin begitu. Tapi pada titik tertentu, kenapa saya mengalami kekacauan? Sehingga saya kalau mandi, lihat cicak, takut yang luar biasa. Kan cicak nggak berpikir apa-apa ya susah. Jadi di kamar mandi saya tutup-tutup pakai handuk. Saya siram-siramin supaya dia nggak tahu pergi kemana nih. Baru saya mandi pun nggak tenang. Lihat di sana, lihat ke sana kemari. Saya dimanapun di kamar juga gitu. Kalau ada kelihatan cicak, saya sudah waspada. Mau tidur, lihatin cicak juga ngeliatin saya. Kan gitu kan cicak kan. Dasarnya kalau namanya trauma sama binatang itu kayak ya. Nah, jadi itu cicak ngeliatin, saya juga ngeliatin dia lama. Bukan gitu sebenarnya saudara. Namanya juga binatang, kan dia juga was-was kan, takut dilempar atau apa. Jadi kan dia waspada. Saya merasa dia liatin saya. Liatin ini, lihat. Jadi saudara, saya nggak tahu kenapa itu. Tapi waktu pelayanan trauma itu bermuncul, saya punya opa. Jadi mami, jadi opa itu mendapatkan keputusan dari Belanda untuk ditembak mati, istilahnya seperti itu. Dianggap sebagai pengkhianat. Nah, jadi pada saat opa diputuskan untuk ditembak, lalu setelah ditembak, telepon dari Belanda, pemerintah Belanda, gagalkan, jangan ditembak mati, telat. Opa sudah meninggal. Lalu saya mulai dengar cerita. Ya cerita dari om, ya cerita dari tante, ya cerita sedikit dari mami. Kalau mami saya nggak terlalu banyak cerita, tapi tante saya terlalu banyak cerita. Jadi dari situ saya tahu, jadi sejak opa meninggal, kondisi keluarga morat-marit susah. Oma yang hidupnya dulu bagaikan bangsawan, sekarang susah hidupnya, anak-anaknya susah, harus terpencar-pencar. Hidup masing-masing, mami juga hidup masing-masing sendiri. Dan itu masuk di dalam alam bawah sadar saya seperti cerita. Tetapi iblis menggabungkannya dengan cicak. Cara menggabungkannya gimana? Kamu ya biasa suka jepret-jepretin cicak sampai mati, itu teh bapaknya. Itu istri sama anak-anaknya kan hidup makan apa? Jadi kasihan istri dan anak-anaknya, hidupnya kacau balau. Lalu saya jadi merasa bersalah gara-gara peristiwa itu. Jadi waktu pelayanan pemulihan trauma, saya nangisin cicak. Karena banyak cicak yang saya cepret-cepretin. Itu bapak-bapak cicak yang pada mati gugur, yang saya santai-santaiin gitu kan. Jadi nyesel luar biasa. Jadi saya jadi takut cicak-cicak itu akan balas dendam. Jadi kalau tidur saya nggak bisa tidur nyenyak, karena nanti satu saat ketika saya bangun, cicak ada yang masuk dalam kuping saya, ada yang masuk di dalam hidung, entah masuk di dalam tubuh saya. Wah, saya sudah mulai stres. Apa nyambungnya sih ceritanya opa saya dengan cicak? Nggak ada kan? Setan. Disambung-sambungin aja pokoknya. Jadi itu membuat yang tadinya saya jagoan sama cicak, saya jadi rasa bersalah. Saya telah membunuh papa cicak yang membuat keluarganya morat-marit. Jadi seperti mami dan saudara-saudaranya hidupnya susah, morat-marit gara-gara opa yang ditembak mati. Ketika doa pemulihan itulah, saya mulai mengangkat dan mencabut semua ketakutan saya, rasa bersalah saya yang telah membunuh banyak cicak, dan kemudian melepaskan keputusan Tuhan ketika opa memang harus ditembak mati itu dalam kendalinya. Kemudian saya bebas. Sekarang mau cicak 10 lewat selimut depan saya bebas. Saya pernah ngobrol dengan beberapa di atas saudara. Saya sedang mencoba untuk menangani yang namanya latah. Nah, rupanya ada latah yang disebabkan oleh kutuk. Jadi saudara yang suka ganggu orang latah digangguin, kita suka gangguin orang latah itu setelah sadar kutuk. Lihat kamu ya, nanti kamu akan ngerasain seperti saya. Itu kutuk orang lemah. Jadi
orang yang sakit. Jadi kita nganggap itu cuma biasa-biasa aja, tapi ternyata tidak lama setelah itu, kenapa kita jadi latah ya? Yang kedua, kasus saya melihat latah yang terjadi karena mimpi. Dia mimpi, dan di dalam mimpi itu dia memimpikan satu barang. Dia mainkan barang, tuh dia bangun, dia jadi latah dengan mengucapkan barang. Dan itu mimpi dari kegelapan. Harus ditangani. Harus ditangani. Baik itu kutuk dipatahkan supaya jangan terjadi terus. Dan kemudian mimpi, karena mimpi yang dari kegelapan itu gerbang mistik harus juga dipatahkan supaya bebas dari latah. Nah, saya mau tanya, ada di antara saudara yang traumanya tidak ada di sini? Ada nggak? Yang traumanya tidak ada gambar ini? Ya, apa Ivan? Ada nggak? Trauma apa? Nathan? Siapa tadi yang Nathan? Safel? Siapa? Apa? Kamu traumanya apa? Suara yang keras. Suara yang keras, ya. Ada yang trauma dengan suara yang keras? Ada yang trauma yang lain? Ada, Bu. Ya. Kalau lihat yang sakit. Oh, kalau lihat yang sakit, trauma. Ya. Karena dulu kan mama ya. Oh, karena ibu mama pernah sakit mendadak. Meninggal. Ya, sakit mendadak meninggal menyebabkan trauma. Kalau orang sakit, takut jangan-jangan nanti segera meninggal. Ada yang lain, trauma yang lain, Kevin? Trauma ayam. Dari mana kamu ayam? Lihat ayam. Iya, saya lagi mikir, anak ini trauma sama ayam apa nih? Masalah? Papa pengen ternak-ternak ayam, makanya dia yang paling menolak, luar biasa. Ya. Ayam. Nah, ada yang lain? Trauma apa? Polisi. Hah? Polisi. Trauma polisi. Ada yang trauma polisi. Ya. Ada trauma yang lain? Nata? Monitor detak jantung. Apa? Monitor detak jantung. Oh, monitor. Di rumah sakit ya? Bunyi seperti itu ya. Ya. Kalau masuk ke ruang ICU itu memang saudara-saudara. Bunyi-bunyi seperti itu memang bawa suasana yang tidak menyenangkan. Ada yang lain? Pak Darmawan? Baju seragam. Baju seragam apa, Pak? Pemda. Pemda. Baju seragam Pemda. Jadi siapapun, mari saudara-saudara besok hari Minggu kita pakai seragam Pemda semua. Ya. Nah, kemudian ada yang lain? Trauma yang lain? Ya, Safel? Coba dibuka. Suara motor. Ya, suara motor. Ivan? Gempa. Gempa. Oh ya, apa namanya? Berita gempa atau gempa goyang begini? Goncangan gempanya. Oh, goncangan gempa langsung trauma. Kalau sudah begitu terlari kemana? Dulu saya pernah lagi tidur siang, gempa sangat kencang. Lari sampai jatuh, banting Ya, jadi sekarang kalau sudah mulai kayak goyang-goyang seperti itu langsung traumanya. Ya. Ada yang lain? Ya, ini ular. Oh ya, di sini nggak ada ular ya. Ya, trauma ular. Ya, begitu ya kalau sudah lihat ular, biarpun hanya tiruan tapi takut yang luar biasa, seakan-akan kayak iya. Ada yang lain traumanya? Darah. Ya. Saya tidak tahu ada hubungannya benar atau enggak. Karena orang-orang, saya nggak tahu ya, apakah ini seperti sebuah label yang dicapkan gitu. Kenapa anak-anak kecil nggak boleh lihat mamahnya melahirkan? Bidan-bidan itu tidak boleh. Karena kemudian mereka akan bilang nanti anaknya jadi takut darah. Dan kenyataannya memang beberapa anak-anak yang lihat mamahnya lahir adiknya, dia lihat darah kemudian jadi takut darah. Beberapa. Jadi kalau saudara-saudara yang punya takut darah, mungkin tanya dulu sama mama. Waktu kecil dulu waktu mama melahirkan, aku lihat darah tak? Kenapa saya jadi takut darah? Nah, ya, kemungkinan karena itu ada juga karena yang lain-lainnya ya. Nah, baik. Saudara-saudara, bagaimana kita melepaskan diri dari trauma ini? Trauma-trauma seperti ini. Kalau kita berkaitan dengan hal-hal seperti ini, itu masih lebih mudah, ya. Berkaitan dengan gempa, baju Pemda, polisi, dan seperti ini masih mudah. Bunyi motor,
Tetapi yang repot adalah trauma yang disebabkan oleh penolakan. Trauma yang disebabkan oleh kekerasan. Trauma yang disebabkan oleh pelecehan seksual. Itu lebih sulit. Jadi penanganannya pun lebih sulit, ya. Jadi pada hari ini kita mau supaya Tuhan membuat kita menang atas trauma-trauma yang membuat kita tidak bisa menang. Masa sih cuma ngelihat binatang kecil begini kita sudah ketakutan yang luar biasa. Kalau kita mengalami sesuatu seperti pengalaman gempa, lalu kita jadi trauma, akan membuat kita jadi panik, tidak bisa berpikir jernih ketika akan menghadapi gempa. Saya pernah ngomong ya sama saudara-saudaranya, cobalah saudara, siapkanlah dirimu. Setiap anak punya senter, punya peluit, senter dengan baterainya, cadangan, punya peluit yang saudara tahu sediakan buat semua keluarga. Satu saat kalau gempa, mereka semua bawa yang namanya peluit, bawa yang namanya senter, supaya berjaga-jaga. Namanya gempa loh, kita nggak pernah tahu kondisi alam. Tiba-tiba semua harus bawa peluit. Ketika ada di satu tempat terpencil, saudara bisa tiup peluit sehingga tim SAR bisa menolong. Senter, ketika tidak ada penerangan sama sekali ketika terjadi gempa, semua gelap, kita masih ada penerangan sehingga kita bisa tahu kemana kita harus pergi. Itu harus jadi persediaan. Dan juga makanan-makanan seperti biskuit-biskuit dan minum untuk bisa dibawa harus disediakan, ya. Nah, kalau sudah begitu, kita nggak akan pernah berpikir jernih menghadapi gempa. Panik aja, panik luar biasa. Jadi kita minta supaya Tuhan tolong supaya saya tidak dikuasai oleh ketakutan seperti itu. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang menimbulkan keberanian. Langkah penyelesaian, gali informasi dari trauma. Saya kasih contoh Kevin. Kevin tahu dari mana takut sama ayam sejak kapan? Main di rumah oma. Oh, main di rumah oma. Anak ayam aku tendang-tendang. Oh, anak ayamnya ditendang-tendangin terus. Mamahnya ngejar. Mamanya ngejar matematik. Kamu umur berapa waktu itu? Di bawah 10. Oh, pantesan. Pengalaman trauma. Oh, iya. Pak Darmawan, kenapa Bapak takut sama pemuda? Hah? Iya, kenapa? Kalau melihat mereka itu nggak ada positif, butuhnya duit. Oh, jadi image ya? Iya. Mungkin urusannya Bapak waktu kerja. Iya. Ya, urusan kerja direpotkan dengan orang-orang dengan urusan administrasi yang akhirnya ujung-ujungnya uang. Kenapa Safel takut dengan suara motor? Hah? Gak tahu. Jadi minta sama Tuhan. Kenapa Tuhan saya takut dengan motor? Seperti Kevin bisa menjelaskan, Pak Darmawan bisa menjelaskan, kemudian Ivan bisa menjelaskan. Nah, siapa lagi bisa menjelaskan? Saya takut sama apa? Misal, iya, Lydia. Saya takut sama listrik, Bu. Apa? Listrik. Pernah? Karena sering setrum dari dulu. Oh, dari dulu sering kesetrum. Makanya jadi takut sama listrik. Pegang juicer kesetrum. Pegang lagi masak bikin di rice cooker kesetrum. Pegang Jadi akhirnya jadi takut sama listrik. Nah, iya. Jadi akhirnya nggak mau ini, kamu bisa punya listrik hati-hati. Nah, itu punya kisahnya karena kesetrum. Berkali-kali kesetrum, punya kisahnya. Ada orang-orang yang tidak bisa menceritakan kisahnya. Sally, waktu kecil nggak tahu umur berapa pernah setelah puji terus kegedean suaranya jadi dari situ Pak. suara gede, suara besar. Suara itunya suara TV. TV-nya. Ya, ya. Nah, Sally karena dia punya trauma terhadap suara yang besar, percayalah, dia tidak suka dengan orang yang suka teriak-teriak. Betul nggak? Ya. Dan dia akan cari pacar orang Jawa yang ngomongnya, ya Bu, Sally. Nah gitu. Kalau orang Batak nanti dulu. Kenapa? Suaranya keras. Nah itu. Padahal kalau Tuhan jodohnya dia orang Batak, gimana coba? Coba. Kan harus penyesuaian dulu. Gak bisa bilang Tuhan jodoh
siapkan untuk orang Batak. Misalnya ya, aku sudah siapkan dia orang Batak. Suaranya memang gede, tapi sayang sama kamu Sally. Waduh, bergulatnya luar biasa. Karena tidak bisa mengatasi trauma. Nah, jadi kita harus tenang. Pahami dulu kasusnya. Lalu ajukan pertanyaan berkaitan dengan gejala. Apa yang dirasakan? Takut, sedih, kecewa. Nah, beda. Kevin adalah takut dengan siapa? Santi. Beda. Kalau Kevin takut dipatok ayam, takut sakit. Santi takutnya kematian. Beda dengan Pak Darmawan, takutnya ditagih uang. Jadi saudara melihat ya. Jadi ini hal yang berbeda setiap kasusnya. Pengalaman gejala-gejala yang dirasakan, apakah sedih, apakah kecewa, atau marah. Kapan gejala tersebut mulai muncul? Sejak peristiwa itu, atau peristiwa atau kondisi apa yang terjadi ketika itu. Itu tadi ya. Kemudian mencari akar. Pastikan bahwa gejala yang dialami dari pengalaman traumatis bukan dari pola yang diturunkan atau pengaruh lingkungan beda. Ya, pengaruh lingkungan beda dengan pengalaman trauma. Pengaruh lingkungan misalnya kita ada di sebuah lingkungan yang isinya adalah misalnya istilah kelompok orang-orang Batak gitu misalnya ya. Oh, di situ mereka biasa ngomong seperti itu. Sally akan berada rasa takutnya dengan pengalaman sekarang dialami jika dia berada di dalam lingkungan orang-orang seperti itu. Saya lihat terbiasa ya. Jadi itu berbeda sekali. Pengaruh lingkungan, kemudian pola yang diturunkan, dan pengalaman traumatis beda. Saudara, kalau pengalaman yang diturunkan begini, pertanyaan kuncinya, apakah pengalaman yang sama juga dialami oleh kakek, nenek, atau orang tua? Jadi seperti Kevin takut sama ayam. Dia harus tanya, mama sama papa takut ayam nggak? Kalau saya bilang, papa nggak takut ayam, mama takut ayam, bukan karena takut dipatokin, tapi takut pupnya di mana-mana, dia kan suka sih menjijikan gitu istilahnya. Jadi beda, itu bukan pola yang diturunkan. Nah, jadi kita harus tanya perbedaannya. Hubungan antara buah dan akar. Jadi apa yang menyebabkan? Kalau saudara merasa tertolak, pernah mengalami penolakan, maka buahnya adalah kehidupan tadi. Karakter-karakter yang bermasalah. Buah adalah gejala yang dialami pada masa kini. Dan akar adalah gejala tersebut berkaitan erat dengan peristiwa masa lalu, khususnya kejadian atau peristiwa pertama kali terjadi. Nah, dalam kasus tertentu diagnosa belum tentu bisa dibuat karena sumbernya belum jelas. Perlu berdoa, bertanya sama Tuhan mengenai sumber gejala-gejala yang dialami. Baik, siapkan hati. Jadi saudara-saudara, kita akan masuk kepada doa dan doa pemulihan trauma. Saya akan tunjukkan hasilnya. Hasilnya dibebaskan dari penderitaan, stres, lelah, dan kerugian. Dan setelah saya mengalami kebebasan dari rasa takut saya terhadap cicak, saya jauh lebih merdeka. Saya nggak takut lagi. Saya dulu takut sekali, takut benar-benar dengan cicak. Sekarang saya sudah sudah dibebaskan. Dulu saya begitu takut cicak kecil, apalagi cicak besar. Sekarang mau kecil mau besar saya tidak pernah terpengaruh. Saya hidup dalam kenyamanan dan tidak dikuasai oleh emosi negatif. Saudara-saudara, ketakutan itu bukan dari Tuhan, dan Tuhan mau kita merdeka. Khawatir, marah, jijik itu bukan dari Tuhan, dan kita punya reaksi yang lebih benar dan lepas dari penipuan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, saya tidak bisa menang, orang itu tidak mengasihi saya. Ya, kita lepas dari itu. Jadi sekarang saudara-saudara, pengalaman-pengalaman mendatangkan luka atau trauma tentunya bukan pilihan kita. Pengalaman terluka bisa saja dialami oleh semua orang dan dampaknya berbeda-beda. Pengalaman trauma perlu dipulihkan agar kita mengalami pertumbuhan. Jadi sekarang kita akan masuk kepada doa. Saya mau saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Jika saudara, saya mau tanya, di sini ada nggak yang tidak punya trauma? Yang tidak punya trauma, ada nggak? Tidak ada, jadi semua saudara punya trauma. Saudara punya trauma masing-masing ya. Ada yang punya trauma berkaitan dengan penolakan, pengabaian, pelecehan seksual. Itu memang tidak bisa diutarakan saat itu ya. Saat ini saudara nggak bisa bilang, oh dulu
saya waktu kecil saya pernah dilecehkan dan segala macam. Itu lebih kepada pelayanan pribadi. Nah, kalau yang berkaitan dengan benda-benda seperti itu, saudara bisa bebas bicara. Tetapi hari ini kita akan berdoa supaya Tuhan membebaskan kita dari semua trauma-trauma dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara bersama-sama, masuk dalam doa perlindungan untuk mengikat roh-roh jahat dan untuk menggali akar dari masalah trauma kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau tahu kami sangat menderita dengan trauma, hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidaktenangan, dan reaksi-reaksi emosi yang tidak baik, karakter-karakter yang salah. Dan hari ini kami tidak mau Bapak dikuasai oleh itu terus. Kami ingin bebas dan menang. Kami ingin merdeka. Saat ini kami berdoa, kami menolak semua ikatan tipuan dari kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak semua ikatan dalam jiwa kami yang diikat oleh kegelapan, sehingga kami tidak bisa melihat kemenangan di dalam Tuhan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, Engkau akan menggali akar dalam kehidupan kami saat ini. Saudara-saudara kekasih, sementara kita berada di dalam posisi tetap berdoa dan dalam kondisi yang tenang, saya mau saudara mulai memikirkan tentang trauma yang berkaitan dengan pengalaman penolakan, pengabaian, atau trauma karena harga diri saudara dilukai. Entahkah itu ketika saudara masih ada di dalam kandungan dan ditolak oleh orang tua, ataukah ketika saudara mulai menjalani kehidupan saudara dan saudara menghadapi penolakan-penolakan, atau ketika saudara masuk dalam kehidupan rumah tangga dan saudara ditolak oleh keluarga pasangan, saudara mulai menghadapi penolakan-penolakan dan merasa bahwa harga dirimu dihancurkan. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan membawa semua luka itu. Bapa di dalam surga, kami berdoa. Kami mohon kasih-Mu Allah membuka satu persatu setiap akar yang terlihat ketika kami pernah dilecehkan, pernah ditolak dan diabaikan, pernah ditinggalkan. Bapa, kami berdoa Engkau membuka memori itu. Engkau tahu penderitaannya, Engkau tahu rasa sakitnya, Engkau tahu rasa sendirinya. Saat ini kami menolak intimidasi kegelapan yang mengikat jiwa kami. Kami berdoa Tuhan bebaskan kami. Saudara-saudara tetap berada dalam kondisi tenang dan izinkan Roh Kudus mulai membawa saudara kepada pengalaman pahit. Ketika saudara merasa marah, kecewa dan sendirian, Tuhan mengerti perasaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, terangilah memori kami Bapa, alam bawah sadar kami ketika peristiwa-peristiwa yang pahit itu pernah terjadi.
Engkau berkata bahwa Engkau selalu ada. Saat ini kami berdoa, singkapkanlah, bukalah mata batin kami untuk melihat di mana Engkau saat kami dilecehkan, di mana Engkau saat kami ditolak, di mana Engkau ketika kami disakiti. Saudara-saudara, minta kepada Tuhan untuk membuka pikiran saudara kembali ke masa itu. Dan kemudian tanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Ketika saya ditinggalkan, ketika saya dilecehkan, ketika saya dibuang, Engkau ada di mana? Saya minta saudara-saudara perlahan untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Di mana Engkau, Tuhan, ketika kami mengalami itu? Di mana Engkau, Tuhan? Mari saudara-saudara tirukan doa saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mengaku saya terikat dengan trauma, sehingga saya tidak bisa bebas. Saya diikat oleh ketakutan. Dan hari ini saya berdoa, trauma saya, sebutkan, saudara punya trauma apa? Dalam nama Yesus. Haleluya. Saya memutuskan dengan pertolongan Tuhan untuk mengimani bahwa Engkau hadir saat itu. Saudara-saudara, lihatlah dengan iman. Yesus ada saat saudara dipukul. Yesus ada ketika saudara ditinggalkan sendirian. Yesus ada saat itu. Ketika saudara disakiti.
penipuan yang mengatakan bahwa engkau sendiri sekarang sudah berakhir. Karena engkau sebenarnya tidak sendiri. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana. Haleluya, Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara mulai katakan terima kasih Tuhan. Karena saya tidak sendirian. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya tidak sendirian. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Bapak. Saat ini kami berdoa Tuhan. Saat ini kami berdoa dan membawa semua trauma kami dan mencabutnya. Semua kemarahan, kekecewaan, terluka, diabaikan, penolakan dan dilecehkan. Kami berdoa cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, semua trauma kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sebutkan trauma saudara terhadap benda-benda atau binatang-binatang. Sebutkan dengan iman. Saya cabut ketakutan saya. Saya cabut dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus saya cabut. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau membebaskan kami Bapa. Dan saat ini kami menolak semua roh penolakan. Kami menolak semua roh pelecehan. Kami menolak semua roh intimidasi. Kami menolak semua roh penipuan. Kami menolak semua roh penghakiman. Kami menolak semua roh balas dendam. Kami menolak semua roh kemarahan dan pahit. Kami menolak semua roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak semua roh itu dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Ampuni kami Tuhan untuk setiap reaksi-reaksi kami yang salah. Semua karakter-karakter kami yang terbangun dan memiliki perilaku-perilaku yang salah. Saat ini kami berdoa Bapa, basuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan basuh kami Tuhan. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, basuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, basuh kami Bapa. Dan saat ini kami mengangkat semua ketakutan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat semua ketakutan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan katakan saya menang atas trauma. Saya menang atas trauma saya. Saya menang. Tuhan yang membebaskan saya. Dan saya akan berjalan dalam kebebasan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau akan memimpin kami memiliki karakter yang benar. Engkau memimpin kami memiliki reaksi yang benar. Engkau memimpin kami Bapa untuk memiliki cakap yang benar, pikiran dan perasaan yang benar. Kami mau merdeka di dalam Engkau. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Kami Perlukan Keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan
surga, kami menyelesaikan sesi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada di antara kami beberapa yang harus menyelesaikan sesi-sesi berikutnya berkaitan dengan luka-luka yang ada atau trauma yang belum terlalu jelas karena ada tumpangan trauma-trauma yang lain, Tuhan, kami tahu semua kami punya cara di hadapan Tuhan karena kami berharga dan Engkau akan menolong kami untuk menang. Berkati kami Bapa, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk saudara yang kekasih. Baik saudara-saudara, kita akan mengakhiri, tetapi sebelumnya kita akan memberi persembahan. Pada saat ini saya minta yang bertugas akan maju ke depan. Terima sukacita surga dan nyanyikan lagu itu. Berjalanlah sebagai orang yang baru. Dunia kita sedang dirusak oleh kegelapan, jiwa-jiwa yang terluka. Dan kalau saudara sudah menemukan kebenaran dan tahu kemana mereka mendapatkan kemenangannya, jadilah malam bagi kemuliaan nama Tuhan. Jumpailah sahabat-sahabatmu di luar sana, kunjungilah teman-temanmu di luar sana, dan ceritakan tentang kebebasan di dalam Tuhan. Jadilah alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mendapatkan lagi informasi-informasi yang lain. Dan percayalah, saudara sedang diperlengkapi untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri kelas ini Tuhan. Kami tahu ini adalah sebuah proses. Ketika Engkau mengaduk-aduk hati kami dan Engkau membongkar semua luka kami Bapa, kami tahu bahwa kami meletakkannya di tangan yang benar, yaitu tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak merasa terancam, kami tidak merasa takut, karena Engkau adalah Allah di mana kami mencurahkan semuanya kepadamu. Dan kami percaya hidup kami akan semakin baik, kami akan semakin benar, dan kami akan semakin kudus karena Tuhan. Berkatilah kami Bapa ketika kami akan pulang dan kami akan menikmati snack di depan dalam persekutuan kekeluargaan kami. Berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam damai sejahtera kami pulang pada malam hari ini dengan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Tuhan berkati, dan langsung saudara silakan menikmati berkat yang sudah disediakan.